pada yang lalu kita dari video yang sebelumnya part 2 ya, yang part 2 itu kita membahas tentang probabilitas jumlah sukses itu dalam jumlah tertentu seperti 15 dan 13. Namun seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari itu persoalan itu tidak tunggal jumlahnya tetapi kumulatif. Misalnya pertanyaan ini, berapa probabilitas minimal 13 buah diterima? Atau berapa probabilitas maksimal 3 buah tidak diterima? Maka untuk mengerjakan yang kumulatif itu kita memerlukan tabel distribusi probabilitas binomial kumulatif. Jadi kita akan mencoba untuk mengerjakan binomial yang kumulatif. Nah, sekarang kita menggunakan contoh yang lain. Jadi di sini misalnya PT Karan itu perusahaan semen, salah satu perusahaan semen namanya PT Karan. Nah, PT Karan ini mengirimkan baju ke berbagai departemen store dengan sistem itu setengah lusinan, yaitu di dalam satu lusin itu setengahnya itu berisi 6 baju. Nah, di sini dijaga ketat atau ada pengawasan ketat, di mana terdapat 95% kemungkinan baju itu sesuai standar atau tidak cacat. Berarti probabilitas sukses itu sama dengan 95% atau 0,95. Jadi kalau 95% sudah sukses, maka gagalnya adalah 5% atau 0,05. Nah, pertanyaannya adalah berapa tepat baju itu tidak cacat? Itu 5 baju tidak cacat. Dan berapa probabilitas 5 baju atau kurang dari 5 itu tidak cacat? Ya, tidak cacat, kurang dari 5. Nah, maka kita akan menghitung yang pertama terlebih dahulu. Jadi kalau andaikan perusahaan Karan atau PT Karan tadi mengirimkan setengah lusinan, berarti N-nya sama dengan 6. N-nya sama dengan 6. Nah, kita akan mencoba untuk peristiwa sukses atau 5 bajunya itu tidak cacat. Maka R-nya sama dengan 5. R-nya sama dengan 5. Jadi N-nya 6 dibagi 5 faktorial dikalikan 6 kurang 5 atau N kurang suksesnya 5 dikalikan dengan probabilitas sukses yaitu 0,95 pangkat peristiwa suksesnya 5 dikali dengan probabilitas gagal 0,05 dipangkatkan dengan N 6 kurang 5 jadi 1. Nah, ini 6 faktorial dipotong sisa 6 ya kan, 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1. Jadi sama saja dengan 6 kali 5 faktorial. Jadi ini habis, sisanya 6. Dibagi dengan 6 kurang 5, 1 faktorial. Nah, 6 bagi 1 ya 6. 0,95 pangkat 5 dapatnya 0,774 kali 0,05 pangkat 1 yaitu 0,05. Hasil yang didapat adalah 0,232 atau 23,2%. Jadi kalau ditanyakan berapa sih probabilitas tepat 5 baju itu tidak cacat dari setengah lusin itu, probabilitasnya adalah 23,2%. Nah, kalau pertanyaannya lagi, berapa probabilitas baju atau 5 baju atau kurang
kurang dari 5, berarti bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Nah, kalau seandainya di sini lebih kecil sama dengan, maka kita akan menghitung sampai peristiwa suksesnya tadi 5. Tapi dalam contoh ini tidak kita hitung lagi karena memang 5-nya kita sudah coba di sini ya. Jadi kita akan mulai dari 0. Peristiwa suksesnya 0. Berapa sih probabilitasnya kalau 0? Kan 0 itu kurang dari 5. Berarti atau ibaratnya bahwa probabilitas semuanya gagal. Tidak ada sama sekali yang tidak cacat. Jadi semuanya cacat. Probabilitasnya 0. Nah, kalau probabilitasnya 0, hasilnya juga pasti 0. Kenapa? Ya karena dibagi dengan 0 ya 0. 6 faktorial itu dibagi 0, hasilnya juga 0. Setiap bilangan dikalikan 0, hasilnya juga 0. Jadi probabilitas akhirnya juga 0. Langkah kedua adalah saya menghitung juga yang namanya probabilitas dari peristiwa suksesnya sama dengan 1. Jadi jika ada satu baju yang sukses atau tidak cacat. Jadi satu baju yang tidak cacat itu dapatnya masih 0 juga. Kenapa masih 0? Karena 0,05 pangkat 5 hasilnya juga masih 0. Jadi setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 ya hasilnya 0. Sedangkan probabilitas 2 sukses atau 2 tidak cacat itu juga masih 0 karena 0,05 pangkat 4 dia hasilnya 0. Jadi setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya juga tetap 0. Tapi kalau teman-teman mau mengerjakan ini di latihan, silakan menghitung dulu ya. Berikutnya saya juga hitung lagi probabilitas jika 3 baju tidak cacat. Maka di sini dapatnya 0,05 pangkat 3 atau N kurang R, yaitu 6 kurang 3, dapatnya 3. Nah, 0,05 pangkat 3 itu dapatnya sudah 0,0001, sudah ada hasilnya, jadi bisa dikali. Jadi ini 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Jadi ini dipotong, jadi sisanya 3 faktorial. 3 faktorial itu dapatnya 6. Berarti 6 kali 5 kali 4 terus 20 bagi 6 kali 0,857 itu dapat dari 0,95 pangkat 3 dikalikan dengan 0,0001. Hasilnya adalah 0,002. Berikutnya cari lagi untuk probabilitas 4 baju yang tidak cacat. Nah, yang tidak cacat dapatnya itu 0,031. 0,031. Jadi 6 faktorial dibagi 4, ini kan jadi ini nih sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial dipotong, ini dipotong habis, sisanya 6 kali 5. Dapatnya 30 bagi 2 faktorial kali 0,815 kali 0,03. Hasilnya adalah 0,031. Berikut juga cari lagi yang probabilitas dari 5 baju yang sukses. Tadi yang awal kita sudah cari, sudah dapat 0,232. Nah, selanjutnya hasilnya adalah kita menjumlahkan semua probabilitas. Kenapa? Karena di sini diminta berapa sih probabilitas yang kurang dari 5. Tapi diasumsikan bahwa kurang dari 5 tuh pakai kurang sama dengan, berarti 5 termasuk di dalamnya, 5 ke bawah. Itu berapa kumulatifnya? Berarti hitung, dikumulatifkan, dijumlahkan semuanya. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0,002 tambah 0,031 tambah 0,232, hasilnya adalah 0,265. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa sih probabilitas 5 atau kurang baju tidak cacat, 5 atau kurang, berarti 4, 3, 2, 1 itu kumulatif. Dikumulatifkan hasilnya adalah 26,5%. Jadi untuk mempermudahkan kita juga dalam menentukan probabilitas binomial kumulatif, kita juga bisa menggunakan tabel kumulatif binomial probabilities.
Nah, tinggal kita lihat saja untuk yang N sama dengan 6 dengan probabilitas suksesnya 0,95%. Jadi kalau seandainya berapa 5 probabilitas 5 baju kurang dari tidak cacat, berarti 5 ini nilainya adalah 0,265. Kalau kurang dari 4 baju nilainya adalah 0,033. Kurang dari 3 baju maka nilainya adalah 0,002. Jadi 0,03 ini dapat dari penjumlahan antara 0 sampai 0, 0 probabilitas 0 sampai probabilitas 4. Sedangkan ini dari jumlah 0,265, jumlah dari probabilitas 0 sampai probabilitas 5. Hasilnya adalah 0,265. Berikutnya adalah distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini dikembangkan oleh Simon Poisson pada tahun 1837. Poisson ini memperhatikan bahwa distribusi binomial itu sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan sangat memuaskan terhadap probabilitas binomial. Nah, namun untuk kejadian di mana N-nya sangat besar, lebih dari 50, sedangkan probabilitasnya sangat kecil seperti 0,1 atau kurang, maka nilai binomialnya sangat sulit untuk dicari. Nah, sehingga lebih tepatnya jika menggunakan probabilitas Poisson. Jadi misalkan salah satu contoh ya, emiten di Bursa Efek Indonesia itu ada 482. Jadi dianggap saja N-nya adalah 482. Sedangkan probabilitas harga saham itu naik dalam kondisi krisis misalnya hanya 0,1. Probabilitasnya atau P itu 0,1. Maka berapa probabilitas 5 perusahaan harga sahamnya meningkat? Nah, kalau di sini kan berarti nanti dalam persamaan binomial itu hitungannya berarti probabilitasnya itu yang gagal, kalau andaikan suksesnya 0,1, berarti yang gagalnya adalah 0,99. 0,99 nanti itu 0,9 nanti itu akan dipangkatkan dengan ini akan dipangkatkan dengan N kurang R. Nah, N itu kan ada 482. Dikurangkan dengan sukses 5. Kan hanya 5 perusahaan yang memiliki harga saham meningkat. Berarti itu besar sekali. Jadi dapatnya 0,9 pangkat 325. Nah, jadi contoh-contoh ini yang bukan salah satu contoh yang dimaksudkan oleh Poisson bahwa ini dikatakan sebagai peristiwa yang sulit. Jadi Poisson kemudian mengembangkan distribusi yang dikenal dengan hukum tentang peristiwa yang sulit terjadi. Jadi peristiwa yang sulit itu dimaksudkan sebagai peristiwa dengan probabilitas sukses sangat kecil, walaupun jumlah N-nya sangat besar. N-nya 482, terus yang suksesnya hanya 5. Nah, jadi persoalan Poisson ini kemudian kemungkinan sangat bermanfaat untuk seperti kalau kita mau menghitung jumlah pelanggan yang harus antre pada pelayanan rumah sakit, terus restoran cepat saji. Jadi distribusi Poisson juga ini dapat dinyatakan secara matematik. Nah, persamaannya seperti yang ini. Probabilitas X sama dengan rata-rata hitung dari jumlah nilai sukses, di mana rata-rata hitung itu sama dengan N kali P, atau N-nya, jumlah N dikali dengan probabilitas sukses atau kejadian.
terus dipangkatkan dengan jumlah kejadian dikalikan dengan bilangan konstan. Jadi ini bilangan konstannya itu adalah 2,71828 dipangkat dengan minus rata-rata dibagi dengan X faktorial atau jumlah nilai sukses faktorial. Nah, untuk contohnya ya. Contohnya, seorang operator telepon rata-rata menerima satu deringan telepon setiap menit. Jadi rata-rata menelpon itu satu deringan itu teleponnya setiap menit. 1 menit, setiap menit satu deringan. Berarti kalau 60 menit berarti ada 60 deringan. Tapi ini rata-ratanya teman-teman. Sekali lagi ini rata-rata menerima satu deringan telepon setiap menit. Berarti bisa jadi ada tidak telepon sama sekali, ada yang dua kali terima telepon dalam setiap menit. Tapi ini makanya dikatakan adalah rata-rata. Maka berapa probabilitas ia tidak menerima satu dering pun dalam 1 menit? Jadi kalau rata-rata menerima satu deringan telepon 1 menit setiap menit, maka berapa probabilitas yang tidak menerima dering pun dalam 1 menit? Maka pekerjaannya adalah yang pertama, masukkan ke dalam rumus, rata-ratanya adalah 1 karena satu deringan. Jadi 1 dipangkatkan dengan peristiwa sukses. Tapi di sini peristiwa suksesnya 0. Kenapa? Karena dikatakan probabilitas ia tidak menerima satu dering pun. Berarti peristiwa suksesnya 0. Berarti 1 pangkat 0 kalikan dengan ini ya konstan nilai konstan yaitu 2,71828 dipangkatkan dengan minus rata-rata atau min 1 dibagi dengan X nilai sukses faktorial 0 faktorial. Nah 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah 2,71828 dipangkatkan minus 1 hasilnya adalah 0,368. Jadi 1 kali 0,368 dibagi 1 dapatnya adalah 0,368 atau 36,8%. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa sih probabilitas ia tidak menerima telepon satu dering pun dalam 1 menit, yaitu 36,8%. Nah, soal berikutnya. Berapa probabilitas ia menerima kurang dari 4 dering dalam 1 menit? Ini bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari berarti ada 1, 2, dan 3. Maka kita hitung pertama kalau 1 deringan berapa, 2 deringan berapa, dan 3 deringan berapa, baru kita jumlahkan. Maka untuk deringan pertama, jadi kalau deringan pertama itu nilai suksesnya 1, maka hasil akhirnya adalah 0,368. Nah, kalau peristiwa suksesnya 2 deringan terima dalam 1 menit, maka 1 pangkat 2 kali nilai konstan dipangkatkan dengan min 1 itu rata-ratanya ya. Min 1 dibagi 2 faktorial sama dengan 1 kali 0,368 bagi 2 dapatnya 0,184. Berikutnya 3 juga begitu, jadi dapat 0,061. Sehingga probabilitas ia menerima kurang dari 4 dering dalam 1 menit adalah penjumlahan dari 0,368 tambah 0,368 tambah 0,184 tambah 0,061. Berarti dijumlahkan dari yang 0. Probabilitasnya 0 dering. 0 deringnya berapa, 1 deringnya berapa, 2 deringnya berapa, 3 deringnya berapa. Kemudian hasilnya adalah 0,981. Nah, untuk mempermudah kita juga, kita bisa menggunakan tabel Poisson atau tabel of the Poisson cumulative distribution. Nah, langkah pertama adalah kita cukup mencari nilai rata-rata. Jadi di sini tabel Poisson ini menyediakan nilai rata-rata sampai rata-ratanya sama dengan 15.
dengan 15. Nah, kalau kita sekarang rata-ratanya adalah 1, maka kita melihat rata-ratanya adalah 1,0. Nah, langkah berikutnya adalah mencari X. Tadi soal pertama yaitu jika tidak ada jaringan sama sekali. Berarti X-nya adalah 0, maka dapat probabilitasnya adalah 0,367 atau yang kita bulatkan dalam latihan tadi yaitu 0,368. Nah, yang berikutnya lagi adalah berapa probabilitas jika menerima kurang dari 4 deringan setiap menitnya. Kurang dari 4, bukan kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari 4 itu berarti mulai dari 3, 2, 1, dan 0. Maka probabilitas yang X-nya sama dengan 3 untuk rata-rata 1,0 hasilnya adalah 0,981. Dan hasilnya ini sama dengan latihan kita tadi sebelumnya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Materi kita tentang distribusi probabilitas diskret. Semoga teman-teman paham dan bisa mengerjakan latihan-latihan. Oke, terima kasih dan semangat belajar.